kita masih abang-abang ya Bang. Betul. Kayak gimana sih sistem Ya, itu kan? Ya. takutnya nanti disalahartikan. Iya, Bimbingan BU. orang tua. Hati-hati pemirsa yang di rumah. Terus pas masuk 2000 saya senang, oh ternyata dapat 2000 dari hasil kerja keras kita sendiri gitu kan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Terus saya pikir-pikir kenapa nggak nambah lagi, kan teman-teman saya juga punya keuntungan 10 sampai 20 ke atas kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Our Story Podcast. Dan jangan lupa penonton yang di rumah supaya selalu terhibur dengan saya, subscribe terlebih dahulu, di like terlebih dahulu, Komen terlebih dahulu. Ya, supaya dan oh ya, supaya channel ini berkembang terus Bang Epol luar ya. biasa Bang Ardil. Jadi Bang Ardil, kita kedatangan tamu kali ini ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, tentunya seorang mahasiswi cerdas Cantik. dan tentunya cantik, Iya. pembisnis juga Bang Epol. Seorang pembisnis. Mungkin sekarang kita akan diberikan apa ya, pengalaman tentang bisnis gitu Bang Ardil. Ya, tentunya itu yang kita akan share kepada penonton Our Story Podcast ya. Dan jangan lupa ditonton sampai habis ya. Siapa tahu menjadi ilmu dan referensi bagi penonton yang ingin berbisnis dan lain sebagainya. Oke, kita sambut bintang tamu kita dengan atas nama Dengan atas nama. Nama saya Suci Nur Indasari. oh, luar biasa, namanya Suci. Suci Ya? ya. Suci Nur Indasari. Oh ya, Suci Nur Selamat Indasari. datang Suci di channel kami di Our Story Podcast. Hadiran Suci tentu akan membawa warna baru di podcast kami. Luar biasa. Oke Bang Epol, untuk hari ini kita akan ngobrol santai saja ya. Oh iya, Ya, sama. mengenai bisnis ya, yang dijalani oleh kaum perempuan, karena sekarang kan sering dulu kita dengar itu bisnis ya si kaum laki yang Laki, menjalaninya. Tapi sekarang ini di era semakin berkembang Ya, dan perempuan kembangnya sekarang, di iya, digital gitu ya. lebih sukses daripada kaum laki-laki ini Luar di biasa. jalur bisnis. Ya mungkin kita mau bisa tanya-tanya tanya-tanya di Suci mengenai bisnisnya gitu, bisnisnya. gimana. Tapi sebelumnya tentu kita tanya dulu sebelumnya, kenapa kok mau ikut gabung dengan kita gitu, supaya konten ini atau channel ini selalu apa ya, selalu jaya gitu ya. Ya. Ya itu kita lanjut saja Bang Ipul. Skip Iya. bisa Kita langsung skip. saja ya. Oh iya. Bertanya ke Sedikit Suci. aja ini. Kita langsung tanya ke Suci. Ada Suci, kenapa sih mau ikut gabung dengan kita gitu? Kenapa? Karena saya pernah lihat sekilas tentang yang kakak-kakak ini. Ya. Ya menurut saya kayak menarik gitu. Karena di sana saya bisa memberikan perempuan saya ingin gabung ke grup kakak-kakak ini biar Ya. grupnya bisa berkembang. Luar biasa. Ini sangat masukan dan supportnya ini sangat luar biasa banget. Iya. Tentunya ini yang kita kita inginkan Bang Ipul ya. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Ade Suci yang sudah mau bergabung dengan kami di channel Our Story Podcast Iya. ini. Dan langsung saja kita akan tanyakan tentang Ya, bisnisnya. Bagaimana sih? Ya sebelum itu dulu Mbak Suci ya, Berikan kita gambaran. sehariannya Ya. seperti apa? Iya. Keseharian saya maksudnya Ya baik di rumah, Iya. apa yang Mbak Suci kerjakan? Atau mungkin sekarang masih ya? Semester berapa? baru semester 2. Luar Semester biasa. 2 umur Seorang semester 2 udah bisa menekuni berbisnis, sudah bisnis. luar biasa. Itu hal yang jarang orang lakukan, hal yang spesial. Ini cewek lagi. Ya, cewek lagi.
Dan tentunya bagi para pemirsa yang di rumah. ya, yang di rumah nanti bisa cek IG-nya ya. Iya. Nama IG-nya Suci Indah Nursari. Suci Nur Indah Sari. Oke, langsung saja saya mau bertanya dengan Adik Suci, bagaimana sih tentang bisnisnya, apa sih yang dibisniskan? Ya, bisnis saat sekarang ini yang lagi Dijalankan seperti apa? Oh, kalau saya itu menjalankan bisnis itu banyak ya, nggak cuma baju ataukah alat make up, tapi saya itu juga jual buah-buahan, terus perabotan rumah tangga, pokoknya semuanya saya rangkap sendiri biar bisa saya jual. luar biasa. Dan ini memang Bang Ipul, kita dalam dunia bisnis itu harus bermacam-macam bisnis yang kita harus lakukan, harus kita kerjakan supaya tidak monoton lah bahasanya atau tidak itu saja. Dan itu juga berpengaruh terhadap income, hasil yang kita dapatkan. Luar biasa Mbak Suci. Terus saya langsung ini kenapa sih Mbak Adik Suci gitu ya, yang baru semester 2, terus kalau kita pikir-pikir ya, kan perempuan juga, kenapa ini? Kenapa? Saya cerita dulu boleh nggak? Oh, Boleh. Dulu itu saya kan pernah mondok kan, terus saya belum punya motor gitu. Pas saya lulus saya langsung beli motor buat kuliah kan. Iya, betul. Terus saya pikir kenapa nggak jadi workshop aja, tapi saya ragu karena kebanyakan di FB ataukah di WA, di IG teman-teman saya itu nggak semuanya jual workshop. Terus saya mikir siapa ya yang akan beli, tapi ada teman saya yang bilang kenapa nggak dicoba aja, kenapa nggak dicoba gitu aja. Terus tapi saya masih ragu, tapi saya cuma iseng aja kan. Luar biasa. Terus saya cobalah saya jual workshop. Terus dari pertama saya jual itu kan kita disuruh naikin harga. Terus saya itu nggak berani naikin yang banyak-banyak gitu. Cuman saya itu punya batinnya cuma 2.000, 1.000 ya, 1.000, 2.000 cuman itu aja. Terus kebetulan ada yang order teman saya. Terus saya dapat untungnya itu cuma 2.000. Terus diangkat dari rumah? enggak, langsung pas kerja di rumah. Terus pas masuk 2.000 saya senang, oh ternyata dapat 2.000 dari hasil kerja keras kita sendiri gitu kan. Oh, luar biasa. Terus saya pikir-pikir kenapa nggak nambah lagi, kan teman-teman saya juga punya keuntungan 10-20 ke atas kan. Terus kelamaan waktu saya merintis itu udah banyak dari FB ya, dari WA yang memesan gitu, sampai numpuk banget. Terus saya itu udah nggak mau punya keuntungan 2.000, 3.000 sampai 5.000. Paling sedikit itu saya dapat keuntungan 10.000. Luar biasa. Terus dari situ dari perjalanan itu mulai berkembang. Terus banyak gitu yang pesan. Terus pas banyak yang pesan itu saya jadi mikir. Terus saya juga bangga sama diri saya sendiri. Saya udah nggak minta sama orang tua saya. Ya, itu hal yang spesial lah dari Mbak Suci ya. Baru semester 2 sudah memiliki bisnis dan penghasilannya juga lumayan lah ya. Kalau kita hitung-hitung, Bang Ipul ya. Ya, Mbak Suci, apakah misalnya memulai bisnis itu kan tentu ada hambatan dan tantangannya juga. Artinya kita harus mengorbankan yang lain demi untuk menekuni bisnis. Coba kita diceritakan dukanya, tantangan yang dalam Suci hadapi. Proses bisnis itu kayak gimana? Tantangannya itu awalnya ya, pasti ada tantangan. Terus ada enggak teman sih, tapi teman saya gitu. Dia itu udah pesan banyak, jumlahnya 236 jumlah pesanannya itu. Ya. Luar biasa. Terus pas kan yang saya jalani itu sistem PU karena pengambilan dari PU apa PU? Kurang lebih 1 minggu. Kita masih awam Bang Ipul ya. Betul. Nah, gimana sih sistem ya, itu kan? Takutnya nanti disalah artikan. Bimbingan orang tua. Hati-hati pemirsa yang di rumah. Lanjut. Terus
baru kurang lebih seminggu, bisa juga sebulan kalau PO itu, tergantung yang ada di tempat kita ambil itu. Kebetulan saya ngambil itu dari Jawa dan dari Bali. Ya, kadang cepat kadang lambat, tergantung di sana sih kapan ready-nya. Terus kebetulan saya percaya sih sama dia, udah dia pesan terus dia ambil langsung kan. Terus banyak pesanan dia. Kebetulan hari ini diantar sama kurir ke rumah saya kan. Udah, terus saya telepon dia, enggak, saya WA dia, pesanannya udah datang kan. Iya. Terus dia bilang nggak bisa, soalnya saya lagi sakit gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, besok aja. Terus saya tunggu kan sampai seminggu. Mbak, ini udah seminggu loh, kenapa belum ambil barangnya gitu? Ini saya lagi di rumah. Ya gitu aja. Ada aja balasannya. Alasannya ya. Terus kenapa nggak bisa kayak gini dong, Mbak? Soalnya barangnya sudah dipesan juga ya. Jadi cancel seenaknya itu. Saya juga yang kasih, tapi dia tetap nggak mau kan. Terus akhirnya saya blacklist di Facebook dan di WA biar dia jerah. Jerah ya. Itu pengalaman yang menurut saya ya sedih juga ya. Karena itu menyangkut kerugian, memang kayak gitu memang. Ya memang bisnis seperti itu ya. Kita harus tetap istiqomah walaupun ya banyak rintangan dan tantangan. Namanya dunia bisnis, kadang di atas ya banyak pun coba kenapa yang ditanyakan itu masih Berarti sekarang untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan dari pengalaman Mbak? Pengalamannya apakah butuh apa, mungkin kan begitu untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi, begitu seperti tadi itu kan. Itu kan. Iya, nah yang namanya bisnis, yang namanya udah akad jual beli kan harus ya supaya ini jadi pembelajaran untuk para pemirsa ya. Karena ini kan sistemnya online juga. Online juga. Jadi kira untuk mengatasi hal-hal seperti ini Jadi gini kan, kalau ada orang yang pesan, apalagi dari FB kan banyak. Terus kalau ada yang pesan dari sana itu nggak saya kenal gitu, terus dia pesan apalagi ini sistem PO, jadinya saya was-was gitu, nggak berani. Jadi kalau mau pesan itu saya usulkan dia mau medipin. Biar nggak ada mengatasi lah ya. Berarti harus ada DP dulu ya, supaya tidak terulang kembali kasus yang kayak tadi itu ya. Pesan banyak-banyak terus di cancel kan rugi bagi penjual. Kita harus menghargai lah. Kalau memang kita ada niatan baik untuk pesan ya, kita teruskan saja supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian yang tadi dialami Mbak Suci ya. Bagaimana kalau seandainya sistemnya Adik Suci ini setelah PO mungkin ada sistem yang lain? Ada sistem ready. Tapi kalau sistem ready ini kenapa ya lebih mahal gitu? Oh, lebih mahal. Karena dekat-dekat rumah baru ready. Kalau yang PO itu kan dari luar negeri, jadi dari pabriknya langsung, jadinya murah-murah. Ya. Berarti ada barang yang disediakan sama Adik Suci ini baik dari barang yang mahal gitu ya, harga yang mahal, cepat datang gitu ya. Berarti tergantung harga, jadi tergantung tempat pemesanannya ya. Iya. Tergantung barangnya itu udah ready di sana atau belum. Nggak tergantung mahal atau murah. Oh, berarti tergantung barangnya. Kalau misalkan barangnya sudah ready tinggal diambil, lebih bisa dinaikkan harga gitu? Yang mana? Barang yang sudah ready gitu. Price sudah ready. Bisa tentu kita naikkan karena harga. Bisa kita naikkan harga langsung di sana. Iya bisa, soalnya kita kan sistem online. Kita upload. Ada yang komen ini berapa? Kalau di sana harganya 50 ribuan, ya kita tambahkan bisa. Ya. Soalnya kan mereka nggak tahu. Kita dapat untungnya. Kan nggak mungkin kita hargakan sesuai dengan harga yang kita beli di pabrik utamanya di Basidia. Ya. Tentunya kita harus naikkan sedikit sebagai upah atau masa bisnisnya apa Bang Ipul? Apanya? Untung, labanya. Memang bisnis itu kan yang dicarikan keuntungan. Terus Bang Arfi ada mau ditanyakan tentang bisnis? Ya bagus Bang Ipul, saya tadi mendengar cerita Mbak Suci dari awal sampai akhir. Tentu ini adalah motivasi
bagi khususnya ya, apalagi kita ini bagi generasi muda saat sekarang ini ya, di sisi lain kita ada pekerjaan misalnya, kita juga harus berbisnis. Iya, Pak Suci ya. Dan lebih-lebih ini online tidak akan mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain begitu ya. Banyak bisnis yang Sepertinya beliau ini saya rasa jadi panutan gitu ya. Dia ini seorang anak mahasiswi dan juga sambil menjalankan perannya sebagai mahasiswi pelajaran, dia juga bisa memanfaatkan IT ini dengan menggunakan bisnis untuk melakukan bisnis sebagai contoh atau mungkin motivasi bagi kita teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah mungkin begitu ya, untuk tidak menjadi banyak orang sekarang ingin kaya, ingin kaya tapi malas. Ada nggak kira-kira orang kaya tapi berawal dari malas ini? Ada sih, setahu saya, tapi kalau keluarganya itu berasal dari keluarga yang Kaya. ada, mungkin bisa. Bisa kaya, bisa jadi. Tapi saya rasa itu nggak betah. Ya enggak betah karena Kayaan itu nggak betah. Karena kenapa? Orang malas belum tentu bisa menjaga gitu. Menjaga kekayaan itu belum tentu. Saya rasa beda ketika dia akan mengalami seperti Mbak Suci ini. Karena pahitnya dia sudah dirasakan, manisnya sudah dirasakan sama gitu ya. Oke Mbak Suci, sekarang ini apakah Mbak Suci ini menjalankan bisnis online saja atau ada bisnis yang dilaksanakan mungkin yang udah di stop di rumah? Iya, offline lah bahasanya. Yang offline ya. nggak ada sih, belum bisa. Belum bisa ya. Waktu aja mungkin, insya Allah bisa gitu. Tapi kalau saat ini belum bisa. Belum bisa ya. Karena sibuknya ini. Belum bisa karena sibuk kali. Karena kalau dia mau meredikan di rumah gitu. Ya. Karena di rumah Sibuk saya di rumah, juga sibuk di rumah, sibuk di kampus gitu ya. di dusun yang sangat kecil, Oh. jauh dari Perkotaan. Harapan ke depan Mbak Suci setelah misalnya selesai kuliah, apakah mau menekuni dunia bisnis atau menekuni pekerjaan yang Mbak Suci sekarang ambil di perguruan? saya mau rekrut dua-duanya sih. Luar biasa. Ya, bagus. Luar biasa itu Bang Ardi. Karena sama sekali nggak mengganggu kita buat Berkegiatan. ya kegiatan, nggak mengganggu banget, malahan itu sangat menguntungkan bagi kita. Berarti kita harus memanfaatkan ini IT seperti handphone dan lain sebagainya untuk Karena sekarang kan pasar itu sudah di HP. ya betul. Segala transaksi untuk jual beli sudah ada di sini. Tinggal kita bagaimana cara memanfaatkannya saja. Ini adalah peluang sebenarnya di sini bagi kita semua generasi milenial ya, Iya. yang tumbuh di era zaman HP sekarang, zaman online, semua Semuanya serba online. Pekerjaan juga online. Kerjaan Ya. kuliah Ya, sekarang juga. online. Terakhir Mbak Suci untuk para pemirsa sebagai motivasi saja Motivasi. untuk para pemirsa ya. Motivasi dari saya, akan jangan menggeluti bisnis. Ya. jangan pernah takut untuk jatuh. Memulai gitu. Walaupun nggak ada uang, yang penting kita coba dulu. Coba dulu. Kita Niat dulu ya, niat dulu yang kita pastikan gitu. Jadinya harus tetap berinisiatif lah. Jadi Iya. dari seseorang. Luar biasa. Bagus. Ya, itu dari Mbak Suci Bang Ipul. Ya, jadi untuk para pemirsa jangan takut untuk memulai bisnis ya. Karena bisnis Karena bisnis ini sekarang bisa kita laksanakan melalui HP. Tanpa modal juga bisa. Kalau Mbak Suci, ya, modal menjadi bisa. reseller bisa menjadi reseller. Ya, itu. menjadi reseller juga bisa, karena di saya kan saya punya grup tersendiri. Itu saya kasih buat reseller saya itu ngutang atau nyicil saya. Iya, bisa juga Bisa. Bang Ipul ya. Tentunya biasa, bagi generasi milenial tidak ada alasan lagi untuk tidak Mau, misalnya tidak tidak mau bisa. tidak bisa melaksanakan bisnis. Ya. Apalagi di era sekarang serba mudah Bang Ipul. Tinggal kita ada niat saja. luar biasa. Jangan Ya. gunakan handphone ini hanya untuk main Main. main-main. Juga Main-main. pacaran Ya. juga boleh. Ya. Ini bisa menghasilkan uang banyak dari ini. Ya, tetap apa penutup atau closing kita ini untuk pemirsa. Oh, jadi
Mari mulai dari saat ini Jangan takut, jangan takut jangan untuk memulai menyerah. usaha, untuk memulai bisnis sekecil apapun Bang Ardi. Ya sekecil Kalau apapun tidak kita ada harus modal, berusaha. tanyakan sama Ya. Mbak Suti. Masih banyak peluang-peluang yang lain ya. Betul. Bagaimana sih caranya? Saya itu ingin memiliki bisnis. Iya. Misalkan saya ingin memiliki bisnis gitu. Saya nggak ada modal, tanyakan. Ya tanyakan. Karena katanya beliau tadi dia tidak memiliki modal. Menjalani bisnis itu tidak memiliki modal. Hanya dengan modal. Coba HP. Kalau HP saya rasa semuanya punya Bang Ardi. Ya mungkin pesan terakhir kita untuk para pemirsa ya cukup sekian dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke, sebelum diucapkan salam saya juga terima kasih yang kita ucapkan sebanyak-banyak. terima kasih Sebanyak. kepada bintang tamu kita Kepada hari bintang ini, tamu kepada kita, Mbak Suci ya, Mbak Suci. Jangan lupa nanti di follow IG-nya. IG-nya. Nanti kita cantumkan link bawah ini ya. Dan juga jadilah Ya. jadikan dia ini panutan kita. Kenapa saya bilang begitu? Beliau ini adalah seorang pengusaha yang sukses tanpa modal, dan juga dia lagi merangkap kerjaannya itu mahasiswi, dan cita-citanya nanti sebentar lagi capai. Nah, niat yang ya juga ya. Yang Tampiasi, masuk Tampiasi. Luar biasa. Biasa. Sekian dan terima kasih dan Terima ucapkan kasih. kepada pemirsa semuanya. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.